Halo majikan, walaupun nih lebaran haji udah lewat ya, tapi ternyata nih ada sebuah kejadian di lebaran haji yang bener-bener wadidaw. Dimana biasanya kalau lebaran haji kan identik dengan potong apa? Hewan kurban. Tapi di kasus mistis kali ini tuh yang dipotong bukan apa sapi, kambing, ataupun unta, melainkan kepala anaknya seorang diplomat. Apa kabar dunia? Bener-bener kasus ini udah bikin geleng-geleng kepala. Jadi kejadiannya itu di Pakistan di tahun 2021. Nah, buat kalian yang nggak tahu, Pakistan itu sendiri itu adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim kayak di Indonesia juga, gengs. Bahkan nama ibu kotanya aja kan Islamabad, yang artinya memang kota Islam. Dan tentunya yang namanya Idul Adha atau Lebaran Haji itu sama juga nih kayak di sini. Orang-orang pada merayakan rame-rame memotong namanya tuh hewan kurban. Namun pada hari itu ada seorang psikiater nih yang bernama Dr. Tahir yang tahu-tahu mendapatkan sebuah panggilan telepon dari seorang orang penting pokoknya ya. Dimana orang tersebut tuh merupakannya VIP lah dan mempunyai anak yang merupakan pasiennya dari Dr. Tahir. Ya jadi yang pasien itu tuh anaknya dan yang nelfon bapaknya begitu loh. Dimana si bapaknya ini tuh minta ke Dr. Tahir buat ngecek kondisi psikis anak yang ada di rumah. Karena posisinya si bapaknya itu lagi keluar kota. Jadi anaknya katanya sendirian di rumah. Nah biasanya Dr. Tahir mah kagak mau yang namanya dipanggil-panggil. Ya ada harusnya pasien ngantri tuh datang ke klinik terapisnya. Karena kan dia bukan dokter panggilan. Ya kita juga nggak mau dipanggil-panggil, kan kita bukan cowok panggilan. Tapi berhubung ini pasien VIP ya, jadi mau nggak mau si Dokter Tahir datang lah tuh buat servis. Singkat cerita, si Dokter Tahir tuh kan OTW ya ke rumah itu pasien. Bareng sama 5 mantri memang dari kliniknya. Kita ngomongnya mantri ya kayak suster tapi cowok-cowok gitulah mantri ya. Tapi pas sampai di rumah si pasien, udah dibel beberapa kali, nggak ada yang bukain pintu. Yang setelah udah nunggu sekitar 30 menitan, si bapak tadi tuh nelpon lagi sambil bilang, udah dok, manjat pagar aja atau ambil tangga kayak yang ada di samping rumah tuh. Udah langsung aja nanti dobrak tuh pintunya. Soalnya nih saya khawatir banget anak saya kayak kenapa-napa tuh di dalam. Ya karena udah diinstruksiin begitu, udah diizinin ya. Ya udah, dokter dan mantrinya itu sampai manjat pagar, guys. Coba ini dokter apa maling dan mencoba untuk buka pintu rumah. Setelah masuk, mereka kaget banget dengan keadaan rumah yang udah penuh. Dan tahu-tahu si anak bapak itu yang merupakan pasien berlari ke arah mereka sambil nancepin pisau ke salah satu dagu mantri ini. Setiba-tiba itu macam film horor. Sementara mantri-mantri yang lain yang udah biasa memang nanggepin orang gila langsung buru-buru nyari kain seadanya gitu dan dilihat nih ada spray gitu ya, dipakai deh buat ngiket dan menenangkan si pasien ini. Setelah si pasien itu bisa diamankan, barulah Dokter Tahir sama mantrinya itu sadar kalau ternyata di sana juga ada seorang wanita yang sudah tidak bernyawa tapi dengan kondisi kepala yang udah terpisah 1 meter dari tubuh. Yang mana kemudian si pasien itu tuh bilang, dialah yang minta dikorbankan. Apa kabar dunia? Tapi gimana nih ceritanya kok bisa sampai gitu kejadiannya? Nah jadi tadi yang nelfon si Dokter Tahir atau si bapaknya pasien itu tuh bernama Pak Zakir Javer. Seorang pengusaha kaya yang masuk ke dalam list daftar orang terkaya se-Pakistan, gengs. Makanya kasusnya geger banget pada saat itu nih. List orang terkaya anaknya tapi gila begitu, gimana cerita? Pak Zakir Javer ini tuh kerjanya adalah spesialis membangun proyek-proyek konstruksi yang besar di mana dia punya banyak kenalan dari pengusaha, artis, termasuk juga pejabat negara. Dengan power yang sebesar itu, udah pasti dia ini tinggal di kawasan elit yang rumahnya tuh gede banget. Sama kayak kebanyakan orang-orang di Indonesia nih, sesekali keluarganya Pak Zakir ini juga suka ngadain party-party tuh di rumahnya, ngadain ngundang-undang sosialita. Macam kayak acara charity sekalian buat memamerkan kekayaannya dan kemewahan yang dia punya. Tapi misalkan kalau lagi nggak ada acara, ya sepi itu rumah. Yang lebih sering menikmati kemewahannya tuh siapa ya? Tukang kebun, pembantu, satpam gitu-gitulah. Soalnya Pak Zakir ini tuh beserta istrinya yang bernama Asmat Adamji sama anak cowoknya itu Zahir, lebih sering mereka pergi ke luar negeri buat menikmati harta mereka yang gak berseri. Anaknya Pak Zakir yang namanya tadi tuh Zahir juga emang lahirnya tuh di Amerika. Namanya juga orang kaya mah bebas lah. Nikita Willy juga lahiran anaknya di sana ya. Tapi kalau kata si Pak Zakir sendiri, dari remaja si Zahir nih emang udah badung. Lagi-lagi biasa lah orang kalau kebanyakan duit kan suka aneh-aneh, suka keblinger kelakuan. Bingung kali mau diapain lagi gitu ya. Nah dulu nih pas lagi badung-badungnya sekitar umur 20 tahunan, ternyata Zahir sendiri tuh pernah didiagnosa kena skizofrenia. Yang mana itu tuh termasuk dalam gangguan mental yang mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan sebagainya. Tapi ya karena kan orang tuanya tajir, jadi Zahir nih langsung dibawa ke psikiater untuk mengendalikan skizonya itu. Makanya kehidupannya Zahir ini akhirnya juga bisa produktif lah. Tapi sejumlah teman sama kenalannya itu pada cerita kalau sebenarnya pas di Amerika, Zahir ini sempat terkena kasus dugaan pencemaran dan pelecehan terhadap wanita. Yang mana sebelumnya pun
Zahir ini juga sempat tinggal di Inggris nih sebelum di Amerika. Nah, di Inggris sama dia tersandung masalah yang serupa. Jadi ini yang di Amerika yang kedua. Emang udah tabiat kali ya. Nah, makanya akhirnya karena udah 2 kali nih jatuhnya terlibat kasus di negara orang, Zahir ini akhirnya dibawa ke Pakistan. Dibawa pulang gitu kan sama orang tuanya. Karena kalau di Pakistan, orang tuanya itu lebih punya banyak channel-channel yang kalau ada apa-apa, Zahir bisa tetap aman lah. Ngerti kan kalian? Dan akhirnya di Pakistan, dia dikasih jabatan CEO di salah satu perusahaan grup bapaknya. Enak banget ya. Kalau jadi anak orang kaya begitu ya, kagak ada susah-susahnya, nggak perlu ngantri-ngantri bawa emap gitu ngelamar-ngelamar kerjaan. Makanya kasus Balena Farm yang waktu itu yang kita pernah bahas tuh kan aneh banget. Ada anak orang kaya yang malah pengen hidup kebalikannya gitu, alias jadi rakyat jelata kayak kita. Berternak segala macam jatuhnya, nyusahin hidup istrinya begitu. Buat yang belum nonton, bisa nonton drama yang ini ya. Lanjut, ini waktu masuk si Zahir usia 27 tahun. Ada karyawannya Pak Zakir yang ngerasa nih, kalau Zahir ini udah di umur matang untuk yang harusnya menikah. Makanya Pak Zakir ini sama istrinya tadi tubuh Asmat mulai nyari-nyariin jodoh lah si Zahir nih ke kolega-koleganya mereka. Kecantolan nih ada satu wanita bernama Nur Mukadam. Dia adalah anak dari seorang mantan diplomat Pakistan bernama Pak Mukadam. Nur ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak ceweknya itu bernama Sarah dan adik cowoknya bernama Muhammad Ali. Dan berhubung Nur ini adalah anak diplomat, jadi dia sama kakak adiknya itu sering banget pindah-pindah negara ngikutin tempat di mana si bapaknya dinas. Mereka nih pernah tinggal di Irlandia, Korea Selatan, Kazakhstan lah, banyak lah. Kecuali pasar Minggu tapi kali ya. Dan berhubung mereka pindah-pindah nih ke banyak negara, jadilah keluarganya Pak Mukadam sama anak-anaknya tuh pasti castis ngomong bahasa Inggris dibandingkan bahasa negara aslinya, bahasa ibunya. Yang mana maksudnya di sini cocok nyambung kalau ngobrol sama si Zahir lah. Zahir kan anaknya tinggal di Amerika, anaknya tinggal di Amerika, lahirnya di Amerika maksudnya. Ngomongnya juga lebih sering pakai bahasa Inggris. Singkat cerita, di tahun 2018, Zahir sama si Nur jadian. Dan semua orang merestui hubungan mereka macam El sama si Faju nih. Lah, gosip kesana lagi. Gimana nggak setuju habisnya? Yang satu cantik, yang satu gagah. Sama-sama dari keluarga terpandang. Bener-bener definisi bibit, bebet, bobotnya udah semuanya jelas gitu. Seimbang, setara. Tapi, tak ada gading yang tak Martin. Aduh, salah, ini bukan Gading Martin. Tak ada gading yang tak retak. Maksudnya kagak ada tuh manusia yang sempurna. Ya ada makin hari. Kelihatan loh sifat aslinya si Zahir bagaimana tuh. Ternyata dia temperamental dan suka KDRT. KDRT-nya ini secara fisik sama verbal juga. Jadi udah lengkap. Sampai akhirnya si Nur sadar kalau hubungan yang lagi dijalani itu toxic, gengs. Yang bahkan bisa sampai membahayakan nyawanya. Ya namanya kan KDRT digebukin segala macam cewek ya. Akhirnya dengan tegas si Nur bilang ke Zahir, kita putus. Habis itu baru si Nur cerita ke orang tuanya tuh alasannya kenapa, ke sahabat-sahabatnya kenapa dia putus sama Zahir yang masa depannya terang benerang. Tapi pas dengar alasannya kan ya udah mau gimana lagi. Malah kebanyakan pada setuju. Karena ngapain juga diterusin. Mau masa depannya terang benderang tapi tersisa begitu ya udah lebih baik kamu putus aja bener. Nah setelah putus selama sekitar 6 bulan nih Nur sama Zahir ini nggak kontak-kontakan lagi. Tapi tiba-tiba aja di 18 Juli 2021 sekitar jam 9 malam Zahir ngubungin si Nur duluan. Dia bilang nih kayak, boleh nggak kita ketemuan lagi yuk untuk yang terakhir kalinya? Soalnya besok aku bakal terbang balik ke New York pagi-pagi jam 4. Habis itu tapi nggak tahu baliknya kapan lagi ke Pakistan. Mungkin nggak balik. Jadi ini untuk yang terakhir kali gitu loh cenah. Nah pas ditelepon begitu si Nur posisinya mah lagi di rumah. Lagi asik kumpul liburan menjelang mau Idul Adha kan besoknya tuh sama keluarga. Tapi begitu tadi dengar si Zahir katanya mau balik ke New York ya si Nur jadi galau nih. Temuin enggak. Akhirnya Nur memutuskan untuk ya udahlah temuin aja. Karena istilah serasa-rasanya mantan gitu ya kan, mantan juga pernah bikin bahagia dan punya cerita hidup di hati gitu loh. Jadi ya udah nggak ada salahnya kalau cuma sekedar ngasih salam perpisahan. Tapi di sisi lain si Nur ini juga nggak mau jujur ke orang tuanya karena dia takut nih kalau bilang ketemu Zahir pasti nggak bakal diizinin. Dalam artian orang tuanya kan pasti mikir ngapain sih lu udah malam gini cari-cari penyakit, orang udah putus juga lu mau digebukin lagi lu kan begitu ya. Nah akhirnya supaya orang tuanya Nur ini tidak khawatir, si Nur bohong. Jadi pas malam itu dia pergi dia bilangnya ya mau main ke rumah temennya sebentar gitu ya. Klise gitu. Cuma pelajarin nih buat teman-teman semua nih, buat para majikan, jangan suka bohong sama orang tua lu. Nah sampai sekitar jam 10 malam setelah Nur nih sampai di rumahnya Zahir, di jam-jam tersebut nih menurut agent travel yang biasa ngurusin tiket pesawat keluarganya si Zahir sama Pak Zakir tadi, Zahir ini katanya sempat telepon karena minta penerbangannya ke New York yang besok paginya itu dibatalin aja. Ya orang kaya mau bebas ya, mau tiket angus bodo amat tuh ke New York berapa gitu, belinya bukan yang promo-promo kayak kita.
Sementara taksi untuk ke bandara itu juga ternyata udah dipesan dan udah datang ke rumah buat standby, gengs. Tapi kan si Zahir ini konteksnya kagak jadi pergi. Akhirnya sama si Zahir itu supir taksi dikasih uang cancellation, uang cancel gitulah ya. Karena udah datang, udah standby. Yang pas dilihat sama si supirnya, ternyata nominal uangnya yang dikasih tuh gede banget, lebih-lebih dari ongkos argo ke bandara. Makanya si supir taksinya itu yang merasa nggak enak mungkin ya, kayak dapat gaji buta, bilang ke si Zahir, "Pak, kalau Anda punya rencana lain nanti atau membutuhkan jasa saya siap mengantar Pak, kapan aja udah hubungin saya aja untuk ganti yang malam ini yang nggak jadi nih." Karena kan lagi-lagi uangnya lebih. Bener aja, ternyata 2 jam kemudian, sekitar jam 2 pagi, Zahir ini nelfon si supir taksi tadi sambil bilang, "Pak, saya jadi nih mau berangkat ke bandara sekarang," katanya gitu. Pelin-pelan kali ini si Zahir ya. Kebetulan si supir yang untungnya masih ada di area sana. Jadi dia langsung tancap gas, balik lagi ke rumahnya si Zahir. Gak lama setelah si supir sampai nih, katanya dia melihat Zahir keluar sama perempuan, yaitu maksudnya si Nur, membawa beberapa barang bawaan. Ya si supir langsung sibuk kan, masukin tuh barang-barang kayak koper, tas segala macam ke bagasi. Tapi pas proses masukin koper, si supir ini melihat ada sesuatu yang janggal. Dimana dia melihat si wanita itu atau si Nur ini keluar tanpa alas kaki, jadi nyeker. Ya di situ si supir sempat mikir, ini orang kaya macam apa tujuannya ke bandara tapi kagak pakai sendal, kagak pakai sepatu, emang mau nyeker ke bandara? Cuma ya dalam hati doang ya, tugasnya dia kan cuma ngantar, jadi nggak bacot kayak kita, udah diem aja dia gitu. Dan selama perjalanan menuju bandara, si supir ini mendengar kalau Zahir ini beberapa kali ngajak si Nur ngobrol, tapi supir ini katanya nggak mendengar sama sekali suaranya si Nur, jadi kayak si Nur diem aja gitu nyuekin. Sampai terdengar lagi si Zahir kayak telepon-teleponan sama seseorang, terus punggung si supir itu ditepuk sama si Zahir dari belakang, terus si Zahir bilang, "Pak, kita nggak jadi ke bandara, udah telat nih, udah nggak bisa, udah balik aja lagi ke rumah." Ya karena disuruh begitu, lagi-lagi si supir mah nurut aja. Dia putar balik, langsung nganterin si Zahir sama Nur kembali ke area rumah. Nah dari CCTV yang ada di luar area rumah, terlihat memang mobil taksi datang, terus Zahir sama si Nur tuh keluar, abis itu masuk ke dalam rumah. Tapi setelah itu nggak ada yang tahu persis apa yang terjadi di dalam, karena memang tidak ada CCTV di dalam rumah, jadi cuma ada di area-area luar aja. Nah, tapi akhirnya sempat nih ada terekam di CCTV yang dari area luar itu memperlihatkan kalau Nur itu sempat berusaha keluar rumah seorang diri melalui pintu bagian samping, tapi apesnya kayak ketahuan sama si Zahir. Abis itu lutut belakangnya Nur itu tuh sengaja ditusuk pakai pisau sampai Nur kesulitan untuk berjalan, terus dipaksa masuk lagi balik ke rumah. Nah, abis momen itulah diduga si Zahir ini memotong kepalanya Nur. Karena abis itu si Nur memang tidak terlihat keluar rumah lagi di CCTV. Nah, namun gilanya di sini diketahui kalau ternyata si Zahir itu melakukannya hanya dengan pisau lipat, guys. Yang mana mutung kepala orang pakai pisau lipat nggak bisa sekali tebas dong. Jadi ada nyek berkali-kali sampai putus. Kita nggak bisa bayangin, sumpah. Yang setelah putus, ditenang itu kepalanya, makanya pas ditemuin jaraknya sekitar 1 meter dari badannya. Jadi ini tuh kayak nyembeli kurban, tapi kan kalau nyembeli kurban sekali tebas begitu ya, ini kayak gitu. Nah, setelah melakukan semua kegilaan itu, Zahir ini ternyata berusaha melarikan diri. Makanya pada tengah malam si Zahir sempat nelfon salah satu kenalan bapaknya untuk bilang kalau katanya ada sesuatu yang buruk terjadi di rumahku, dan Zahir meminta untuk dijemput malam itu juga. Nah, kenalan bapaknya kita panggil Om aja ini ya, karena identitasnya memang dirahasiakan. Itu tadinya dia udah sampai ngambil jaket, ngambil kunci mobil segala macam untuk on the way ke rumahnya Zahir. Tapi tahu-tahu dia mikir, emang apa yang terjadi ya? Secara ternyata si Zahir ini nggak akrab sama sekali sama dia. Nggak pernah telepon-teleponan juga kok, ini tumben-tumbennya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, jam segini telepon. Jangankanlah sama si Zahir, sama bapaknya tuh Pak Zakir, itu juga cuma sebatas kolega aja, bukan teman dekat. Kalaupun ada sesuatu yang urgent yang merasa si Zahir ini perlu pertolongan, harusnya si Zahir ngubungin polisi dong. Apa jangan-jangan ini modus penipuan? Akhirnya si Om itu nggak jadi pergi, tapi dia sempat nelfon Pak Zakir buat konfirmasi, bilang kayak, "Pak, tadi anak Bapak telepon saya, katanya terjadi sesuatu di rumah. Cuman saya ragu kenapa jadinya telepon saya," gitu loh. Nah, makanya abis itu Pak Zakir ini telepon si Dokter Tahir yang merupakan memang dokter psikiater anaknya ya, untuk minta tolong ke rumah, karena tahu nih kayaknya si Zahir lagi kumat lagi. Jadi yang diminta tolong ya si Dokter Tahir yang lebih profesional, emang tahu keadaannya si Zahir. Akhirnya tadi kayak cerita gue di awal, kalau Dokter Tahir sama para mantrinya tuh masuk ke dalam rumah sampai manjat-manjat pagar. Nah, pas mereka berhasil masuk ke dalam, mereka udah melihat tuh ada darah berceceran di mana-mana. Tapi entah mengapa ya di situ nggak ada satupun dari mereka yang inisiatif untuk telepon polisi gitu loh. Macam film India ini kita bikin gegetan. Yang ada justru si Zahir ini datang-datang bawa pistol sama pisau. Awalnya si Zahir sempat mencoba menembak ke arah mereka, tapi pistolnya macet. Jadilah dia serang salah satu mantri itu pakai pisau lipat yang dia bawa, yang tadi buat muntung
kepalanya si Nur. Nancep itu pisau di dagu salah satu mantri yang datang. Ya dari situ keadaan chaos, di mana Zahir ini dipegangin sama yang lain, diikat tadi kan pakai spray. Dan setelah itu barulah mereka menemukan tubuh Nur tuh. Baru abis itu kaget, telepon polisi karena keadaannya udah begitu ternyata. Pas polisi datang, ya kondisi di dalam rumah udah berantakan, udah banyak darah di mana-mana. Namun pada saat itu keluarganya si Nur nih belum tahu, belum dengar kabarnya. Walaupun tadi kan sebelumnya si Nur pamitan pas malam-malam ya, tapi ini kan konteksnya udah lewat tengah malam kok belum pulang-pulang. Makanya si bapaknya itu sampai 3 kali ngechat nanyain kayak, kamu di mana nak? Kok belum pulang? Apa perlu dijemput? Ya tempel pertanyaan orang tua yang khawatir lah, gimana pun juga kan tuh anak sendiri, apalagi cewek begitu ya. Dibalas nih sekali sama si Nur, dibilang katanya dia pergi keluar kota sama temen-temennya. Tapi pas ditanya lagi loh, kok dadakan sama siapa perginya? Nggak dibalas-balas lagi. Nah, diduga yang ngechat waktu itu tuh si Zahir sebetulnya, gengs. Sebelum dokter Tahir dan polisi tuh datang ya. Sampai akhirnya paginya, si orang tuanya Nur ini ngubungin teman-temannya kan, ditanya satu-satu. Kamu lagi pergi sama Nur? Kamu lagi pergi sama Nur? Soalnya si Nur kan nggak bilang ya pergi keluar kotanya tuh sama siapa. Tapi nggak ada satupun teman-temannya Nur yang bilang ya dia pergi sama Nur. Dan mereka juga nggak tahu Nur pergi sama siapa. Singkat cerita di pagi itu kan Idul Adha nih. Jadi gimana pun juga keluarga Mukadam nih sholat Id dan ngejalanin serangkaian Idul Adha macam potong kurban segala macam tanpa kehadiran Nur. Yang mana mereka masih ngiranya ya udah Nur pergi keluar kota dadakan udah gitu aja, nggak mikir yang aneh-aneh. Sampai ada saat siang-siang nih sekitar jam 2-an. Waktu itu ibunya Nur lagi baca Quran di kamar. Pak Mukadam juga lagi di ruang tengah nonton TV. Sementara anak-anak lainnya tuh di kamar masing-masing. Tiba-tiba si Pak Mukadam teriak tuh kayak, anakku, anakku. Semua langsung pada nyamperin kan. Yang ternyata si Pak Mukadam sedang nonton TV. Itu ada berita mengenai anaknya Nur. Baru dari situ mereka tahu kalau Nur sudah tidak ada dengan cara yang mengenaskan. Jadi keluarga taunya dari televisi, bukan dari polisi yang ngabarin. Aneh ya. Selama perjalanan karirnya, sebenarnya Pak Mukadam ini tuh dikenal sebagai apa ya? Sosok diplomat yang ramah dan senang bercanda. Dia punya kayak ketawa khas bapak-bapak yang kayak, wah, kalau ketawa tuh kenceng banget. Tapi semenjak kejadian ini, Pak Mukadam katanya hampir nggak pernah tertawa sama sekali lagi. Sementara di rumahnya Zahir nih, setelah dia diringkus, habis itu diminta keterangan untuk mengorek apa motifnya sampai kamu tega berbuat demikian. Zahir nih sempat bilang ke polisi, kalau katanya dia sama Nur nih udah berbuat hal-hal yang melewati batas. Mereka udah berbuat dosa besar. Jadi Nur ini minta untuk dikorbankan aja untuk menebus kesalahan-kesalahan mereka berdua. Mohon maaf, kita dengarnya kan kayak ngadi-ngadi lu. Maksudnya kenapa nggak lu sendiri aja dikorbanin ya? Si Zahir ini sampai memberikan perumpamaan tentang cerita Nabi Ibrahim yang mau menyembelih Ismail. Ya kalau di Islam kan kita tahu ya, memang dikisahkan kalau Nabi Ibrahim sebenarnya berat hati banget untuk menyembelih anaknya sendiri. Tapi karena perintah Tuhan menyuruhnya seperti itu, tetap dijalani. Nah si Zahir ini mengambil perumpamaan seperti itu, dimana menurut dia berat banget mau mengorbankan si Nur karena Nur adalah orang yang dicintainya. Ya tapi gimana? Ada nih bisikan-bisikan di kuping yang katanya memaksanya untuk melakukan hal tersebut. Apalagi ditambah Nur ini katanya rela tuh, dan malah Nur yang minta untuk dikorbankan. Ya cuma pas polisi ngeliat rekaman CCTV-nya kayak, lah minta dikorbanin apaan? Jelas-jelas terlihat tuh di area luar rumah si Nur nih mau sempat pergi gitu kan, beberapa kali mencoba melarikan diri, tapi yang ada malah ditusuk, ditarik paksa buat masuk lagi ke dalam rumah sama si Zahir. Lah ya wae si Zahir. Setelah mendengar penjelasan yang nggak masuk akal kayak gitu, polisi terus nyecer nih si Zahir nih dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang membuat si Zahir nih mengubah keterangannya lagi. Biasa kalau orang tukang bohong begini nih, dimana Zahir bilang kalau malam itu sebenarnya dia sempat melamar Nur tapi malah ditolak. Zahir yang nggak pernah menerima sebuah penolakan langsung nggak terima, marah dan memutuskan untuk menghabisi si Nur. Ya kalau motifnya begitu lebih terdengar masuk akal ya. Tapi kenapa akhirnya si Zahir bisa sejujur itu? Ya karena kan channel dari orang tuanya banyak ini kan di Pakistan. Sama dia juga sebenarnya kan berkewarganegaraan Amerika tuh pasportnya. Harapannya adalah paling mentok ya bakal deportasi aja atau dipulangin ke Amerika, habis itu ngikut kebijakan Amerika di sana. Yang mana di negara bagian tempat si Zahir tinggal atau akte lahirnya ya, hukuman mati itu nggak ada tuh di sana. Tapi kenyataannya namanya turis atau warga negara asing itu tetap harus mengikuti peraturan yang berlaku di negara tempat si pelaku melakukan aksinya atau kejadian terjadi. Makanya kalau kita menelisik kayak kasusnya Jessica Wongso tuh, Jessica kan udah jadi warga negara resmi Australia sebenarnya, tapi tetap aja diadilinnya di sini. Ya ibaratnya kayak pepatah nenek moyang dulu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kagak ada istilah semena-mena di tanah orang lu. This is Indonesia, no English. Namun ternyata gengs, ada kejanggalan lain. Kalian ngeh nggak dari tadi sama cerita ini? Itu rumah kan segede gaban. Punyanya orang yang termasuk orang terkaya di Turki. Masa kagak ada
tadi satpam atau ART tukang kebun yang menikmati rumah itu pada kemana? Nggak ada mereka buat jadi saksi. Dan ternyata dari histori teleponnya si Zahir tuh, dia terus-terusan loh keep kontak teleponan sama si orang tuanya Pak Zakir. Ada kali lebih dari 5 panggilan telepon yang durasinya ada yang cuma 1 menit sih, 2 menit sih, tapi ada juga yang setengah jam bahkan sejam sebelum Dokter Tahir sama polisi datang. Nah, diduga di situ tuh orang tuanya Zahir atau Pak Zakir lagi nenangin anaknya kan, dengan bilang kayak udahlah tenang aja nanti bapak urus semuanya. Yang mana ternyata semua orang yang kerja di rumah itu disuruh pergi sama Pak Zakir. Jadi dari CCTV terlihat mereka semua keluar rumah sebelum Dokter Tahir datang. Yang menurut kesaksian mereka dibilang karena itu adalah jam kepulangan mereka. Jadi ya udah mereka pulang dan mereka nggak tahu menau gitu pas terakhir ke sana Zahir sama Nur masih baik-baik aja. Ya cuma kan polisi nggak sebodoh itu ya bisa percaya. Karena kalau dilihat dari CCTV di hari-hari sebelumnya nggak ada tuh yang namanya pada pulang lah, orang tinggalnya pada di sana. Yang ternyata gengs, Pak Zakir ini semacam punya tujuan atau punya skenario di mana dia mau membuat seolah-olah kejadian itu adalah kejadian perampokan dan tanpa adanya saksi. Dan akhirnya Pak Zakir ini nelfon Dokter Tahir itu adalah untuk menyuruh Dokter Tahir membereskan semua kekacauan yang ada di rumah itu, membangun alibi atau membangun seolah-olah nih tempat kejadiannya itu adalah tempat perampokan. Tapi pas Dokter Tahir datang, lah si Zahir malah berulah gitu nyerang mantrinya. Kayak buyar udah rencana. Emang si Zahir nih keganggu mental yang nggak bisa diajak kong kali kong biar posisinya aman. Karena itu Pak Zakir nih akhirnya juga ditangkap polisi karena dianggap berusaha menyembunyikan kebenaran dan menghilangkan barang bukti. Selain Pak Zakir dan Zahir sendiri, 2 dari 3 orang penghuni rumah itu juga ditangkap. Di antaranya security sama tukang kebun yang pada kong kali kong pergi dari rumah padahal mereka nih tahu kejadian mengerikan di rumah itu. Tapi kan kalau mereka sebenarnya karena disuruh bos ya, yang namanya disuruh atasan, disuruh Pak Zakir, nurut lah. Cuma tadi dianggapnya secara nggak langsung membantu dan terlibat dalam menyembunyikan kejahatan. Selain itu, si Dokter Tahir sama 5 orang mantrinya itu juga ditangkap dengan tuduhan berusaha melenyapkan barang bukti. Karena ternyata kan mereka ditelepon untuk datang itu untuk beresin kejadian yang ada di rumah tersebut yang membuat seolah-olah itu buat jadi perampokan lah kejadiannya. Dibuat skenarionya seperti itu. Tapi buyar perkara si Zahir malah nusuk salah satu mantrinya. Makanya untuk part ini sebenarnya kita kurang paham ya, apakah si bapaknya ini kurang info ke anaknya pada udah telepon-teleponan sampai anaknya nggak tahu nih mengenai kedatangnya Dokter Tahir itu tujuannya apa. Kan buat ngebantu dia sebenarnya, kok malah diserang. Atau emang si Zahir namanya juga orang gangguan jiwa, ya susah aja kali ya. Tuduhan ini pun berdasar dari penemuannya adanya aliran dana yang sangat besar dari Pak Zakir ke Dokter Tahir pada saat di malam kejadian tersebut. Ya tapi kepada polisi, Dokter Tahir tuh bilangnya dia nggak tahu apa-apa. Pokoknya dia cuma diminta untuk datang ngecek kondisi psikis dari anaknya tuh Zahir. Bukan untuk nutupin kejahatan apalagi sampai menghilangkan barang bukti. Dia juga bilang kalau benar saya terlibat ngapain juga dia sama timnya repot-repot ngikat si Zahir gitu kan. Terus lapor ke polisi. Udah gitu salah satu timnya kan sampai ada kena tusuk tuh. Beneran lukanya. Dokter Tahir nih ngotot kalau hal tersebut tuh dianggap terlalu ekstrim lah untuk sebuah skenario settingan. Namun menurut kepolisian, nominal yang ditransfer itu terlalu besar untuk membayar biaya check up gitu kan ke rumah istilahnya. Kayak nggak masuk akal aja gitu nominalnya. Dan masalah tadi tim mantrinya ada yang ketusuk itu ya diduga karena emang di luar skenario. Perkara mungkin Zahir nggak bisa dikontrol, makanya karena keadaan jadi chaos ya mau nggak mau mereka nih ngikat Zahir terus ngehubungin polisi ya karena panik. Ya nggak tahu mana yang bener atau yang salah ya gengs ya. Yang jelas kasus ini tuh heboh banget di Pakistan waktu itu. Sampai-sampai banyak perempuan yang turun ke jalan minta supaya semua orang yang terlibat dalam kasus ini tuh diadilinya tuh hukuman mati. Dan kasus ini menjadi besar di Pakistan tuh bukan semata-mata karena korbannya anak seorang diplomat terhormat ya. Tapi lebih kayak orang-orang ini relate karena banyak banget perempuan-perempuan Pakistan tuh mengalami hal-hal yang kayak gini. Walaupun penduduk di sana tuh mayoritasnya muslim, tapi masih banyak perempuan-perempuan yang dianggap sebelah mata, yang dianggap derajatnya tuh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Yang bahkan banyak dari mereka itu menjadi korban pelecehan maupun KDRT. Ya pokoknya kan kasus ini tuh viral ya gengs ya. Zahir ini katanya sampai sempat minta untuk udahlah saya dihukum mati aja. Saya nggak mau dipenjara, nggak mau disiksa. Si Zahir soalnya ngomong kalau di penjara dia disiksa terus sama para penjaga yang terus mukulin dia sepanjang waktu. Ya mungkin orang-orang pada empet kali ya sama si Zahir waktu itu ya. Karena udah tahu salah begitu tapi katanya masih petantang-petenteng berasa mungkin anak orang penting, anak orang kaya, yakin bisa bebas dia. Singkat cerita, si Zahir ini dinyatakan bersalah dan dihukum 25 tahun penjara, gengs. Tapi dia nggak terima dan malah ngajuin banding. Coba, wah emang gila sih ini orang ya. Padahal sebelumnya kan dia sosokan tuh sampai bilang kayak, alah udah saya mendingan dihukum mati aja daripada di penjara lama-lama, nggak betah saya disiksa terus kalau di penjara, katanya gitu kan. Makanya waktu divonis penjara 25 tahun langsung banding, dia nggak mau. Ya udah akhirnya abis dia melakukan banding, permohonannya pun dikabulkan, yaitu maksudnya
ya udah kamu divonis mati aja. Mamam no. Habis itu dia malah nangis-nangis mohon-mohon sama orang tuanya Nur Pamukadim tuh untuk bisa membantunya karena katanya nyawa saya tuh ada di tangan bapak begitu. Lah gimana sih tadi minta hukuman mati, emang bocah kagak tahu diri ya, gendek sumpah. Sementara itu orang tuanya si Zahir, maksudnya Pak Zakir ya, sama tadi tuh timnya Dokter Tahir sama Dokter Tahir sendiri ya, dibebaskan semua mereka. Ya untuk ini tentunya menuai perdebatan. Banyak yang bilang karena uang berbicara. Jadi walaupun bapaknya dan Dokter Tahir itu dianggap punya ide untuk membuat skenario menutupi kejahatan, tapi akhirnya mereka tetap bebas. Ya tapi kan itu mereka karena punya uang. Soalnya masalahnya nih, yang kagak punya uang macam tadi si security sama tukang kebun, mereka tetap loh dianggap punya andil. Dibilang mereka ini sebenarnya tahu apa yang terjadi di lokasi dan ada saat kejadian berlangsung tapi tidak melakukan apa-apa, malah pergi dan berbohong dalam kesaksian. Dimana mereka itu dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ternyata di mana-mana sama ya. Anda punya uang, Anda aman. So, itu guys sebuah kasus yang membagongkan di hari Idul Adha. Selain perasaan yang bisa dikorbankan lah, anak orang juga sampai jadi kurban gitu. Serem banget. Ternyata ya punya banyak uang tuh bisa bikin orang jadi keblinger kayak begini. Makanya udahlah bersyukur aja terus sama apa yang kita punya hari ini gitu ya. Mungkin tidak berlebih tapi yang penting cukup. Cukup buat beli rumah, cukup buat beli mobil, cukup buat jalan-jalan, cukup buat foya-foya, cukup buat belanja-belanja. Ya udah, makasih semua ya majikan ya udah pada nonton ya. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah sama klik like-nya juga. Sampai jumpa lagi di kasus-kasus messaging selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.